Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fujati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Imam Nawawi yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Kitab ini disusun oleh Al-Hafidh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada pembahasan tentang nawaqidul wudu wa tayammum was salah, pembatal daripada ibadah wudu, kemudian ibadah tayammum dan juga ibadah salat. InsyaAllah satu persatu kita akan bahas dan kita akan tuntaskan pada kesempatan kali ini, di malam hari ini. Berkaitan dengan masalah wudu, sebagaimana yang kita pahami, ini menjadi syarat sahnya ibadah salat kita. Dan sekedar mengingatkan ikhwan dan akhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, bahwasannya wajibnya kita berwudu itu di dua ibadah. Dan ini menjadi syarat sahnya dua ibadah ini. Yang pertama ibadah salat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, la yaqbalallahu salata bighairi tahurin. Allahu Jalla wa Ala tidaklah menerima salat salah seorang dari kalian dalam kondisi tanpa bersuci atau tanpa berwudu. Dan dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat, artinya tidak sah salat salah seorang dari kita ini, ya, jika tidak ada wudu. Artinya ibadah wudu ini menjadi syarat sahnya ibadah salat kita. Kemudian yang kedua, ibadah wudu itu wajib di ibadah tawaf, karena ibadah tawaf juga menjadi syarat sahnya adalah ketika ada wudu. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 967, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu bil baiti salatun. Tawafnya kita di Ka'bah 7 putaran itu seperti ibadah salat. Artinya
syarat sahnya ibadah tawaf tersebut harus ada wudu. Jika tawaf kita tanpa wudu, berarti tidak sah ibadah tawaf kita. Nah itu dua ibadah yang harus ada wudu. Sedangkan selainnya itu cuma sebatas apa? Sunnah saja. Seperti kita ingin berzikir, ingin membaca Al-Quran, ya, kemudian berkaitan dengan berwudu lagi ketika datang sholat wajib, kemudian habis mengangkat jenazah berwudu lagi. Itu cuma sebatas apa? Sunnah saja. Atau sunnah habis kita muntah, ya, untuk berwudu lagi, itu sebatas sunnah saja. Yang jelas ibadah wudu itu menjadi syarat sahnya ibadah salat dan ibadah tawaf. Nah, adapun pembatal daripada wudu itu cuma ada 5. Pembatal wudu cuma ada 5. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini. Ya, segala sesuatu yang keluar dari dua arah atau dua jalan, yaitu kubul dan dubur yang bagian bawah. Apapun yang keluar dari bagian bawah tersebut, seperti misalnya yang keluar dari arah kubul kita, buang air kecil, atau keluar madi, wadi, ya, keputihan, itu apa? Membatalkan wudu kita. Termasuk segala sesuatu yang keluar dari lubang dubur kita, itu pun membatalkan wudu kita. Dari buang angin, buang air besar, ya, kemudian keluar darah, ambeien misalnya, itu membatalkan wudu kita. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dan dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbal salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidaklah menerima salat salah seorang dari kalian yang berhadas sampai dia berwudu. Subhanallah, ada seorang dari kota Hadramut yang ada di Yaman Selatan. Dia datang berjumpa dengan sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dausi Al-Yamani. Nah, orang ini bertanya jauh-jauh dari Hadramut, ya. Mal hadas ya Abu Hurairah? Apa yang disebut dengan hadas itu? Salah satunya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, fusaun au duratun. Pusa itu, buang angin atau kentut. Durat juga seperti itu. Cuma bedanya, ini untuk para santri harus bisa memahami hebatnya bahasa Arab, ya. Kalau pusaun itu kentut tanpa suara, cuma baunya nauzubillah. Itu fusaun. Nah, tapi kalau durat itu kentut yang ada suara. Jadi kalau kentut ada suara, bahasa Arabnya apa? Duratun. Tapi kalau kentut tanpa suara, tapi baunya ampun, itu namanya apa? Fusaun. Nah itu termasuk hadas. Termasuk banyak sekali hadas itu, ya, yang keluar dari kubul dan dubur kita, ya, itu pastinya apa? Hadas dan membatalkan ibadah wudu kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah an-naumu al-mustaghriq atau an-naumul amik. Tidur nyenyak. Tidur nyenyak termasuk pembatal wudu. Ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau, al-ainu wika'us sah. Mata ini atau kedua mata ini penjaga lubang dubur kita. Faman nama falyatawadda. Barang siapa yang tertidur lelap atau tertidur pulas, maka hendaknya apa? Wajibnya dia berwudu jika ingin melaksanakan ibadah salat. Naam. Tidur itu ada dua. Ada yang sifatnya tidur al-amik atau tidur al-mustaghriq, ya, tidur pulas. Ada yang tidur yang sifatnya khafif, yang sifatnya tidurnya ringan. Naam. Kalau tidurnya ringan, ya, itu tidak membatalkan ibadah wudu kita. Apa bedanya? Seperti misalnya saya mencontohkan, saya memegang pena. Coba pinjam penanya. Nah, saya lagi ikut kajian seperti ini. Kemudian ngantuk berat sekali. Ya, ketika pegang pena ini, jatuhlah pena ini dari jari jemari telapak tangan kanan saya. Kemudian saya sadar, pena ini jatuh.
Berarti saya tidur ringan apa tidur pulas? Ringan, karena sadar. Tapi kalau tidur pulas itu, ya ketika pena ini jatuh, dia nggak sadar, malah kepalanya menundukkan ya kemana, ke meja, dan maaf dengan suara ngoroknya, berarti menunjukkan bahwasannya tidurnya itu apa? Tidur pulas atau tidur nyenyak. Berarti apa? Batal wudunya. Nah, di khutbah Jumat itu kita katakan rata-rata ya yang kita dapatkan itu tidur ringan. Nah, artinya dia tertunduk kepalanya. Mungkin ya sayup-sayup dia masih mendengar suara sang khatib. Tapi ketika sang khatib mengeraskan suaranya, kemudian dia mengangkat kepalanya lagi, menunjukkan dia itu tidur ringan apa tidur pulas? Tidur ringan. Tapi kalau misalnya kemudian ketika iqamah dibangunkan, afwan amuh. Nah, sudah qomat? Sudah. Nah, batal enggak wudunya? Batal. Kenapa? Karena dia tersebut apa? Tidur pulas. Wallahu a'lam bissawab. Kenapa kok tidur pulas batal? Khawatir ada sesuatu yang keluar dari lubang duburnya yang dia tanpa sadari. Makanya kalau kita tidur pulas itu kan kita tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Salah satunya apa? Buang angin. Ya kan? Salah satunya apa? Buang angin. Ya, kita nggak paham, nggak ngerti bahwasannya istri kita komplain aja. Tadi malam bau banget, kan seperti itu. Loh, kapan? Ya ketika tidur pulas kita. Dan tidur pulas itu mengakibatkan kita tidak sadar sehingga ada sesuatu apapun yang keluar ya, terutama dari lubang dubur kita, yaitu angin atau kentut tadi, sehingga membuat kita apa? Batal wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang kedua. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah zawalul akli, ya. Zawalul akal. Hilang akal pikiran. Seperti mabuk, atau maaf ya, orang yang pingsan. Orang yang pingsan itu sabihun bil majnun. Dianggapnya sama seperti orang gila. Makanya kalau pingsan ya, dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat. Misalnya, dia pingsan sebelum zuhur. Baik pingsan secara alami atau pingsannya tersebut disengaja, ya dengan dibius misalnya, pingsan. Kemudian zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat. Kemudian baru sadar misalnya jam 10 malam. Maka yang dia wajib untuk kerjakan ibadah sholat cuma sebatas apa? Sholat isyanya saja. Nah bagaimana dengan zuhurnya, asarnya, maghribnya? Ya itu dia dianggapnya seperti orang gila, dianggap hilang apa? Hilang akal. Nah itu pingsan, apalagi orang yang koma. Ya 2 hari, 3 hari ya atau lebih daripada itu, ketika dia siuman lagi, sadar lagi dari komanya, apakah ketika dia koma tersebut sholatnya itu diqadha? Kita katakan tidak. Nah maka oleh sebab itu kita katakan bahwasannya orang yang hilang akal seperti pingsan, kemudian seperti orang yang mabuk ya, kemudian seperti orang yang on and off yaitu pikun, itu batal wudunya. Wallahu a'lam bissawab. Nah kemudian berkaitan tentang masalah orang yang mabuk juga ya, itu dianggap sebagai orang yang hilang akal. Subhanallah, dia sudah apa? Maaf, sudah mabuk itu misalnya ya sebelum maghrib sudah mabuk, sore-sore sudah mabuk, ya maghrib lewat, isya lewat sampai subuh. Jam 10 pagi baru dia tersadarkan, kembali akal sehatnya. Nah apakah sholat yang dia tidak kerjakan tadi kan, karena bagaimanapun orang yang mabuk itu dosanya 2 kali. Pertama dosa dikenakan dia. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bi sakhli sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Taklim Masjid Imam Nawawi yang sedalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum-hukum Islam. Kitab ini disusun oleh Al-Hafidh Al-Allama Al-Muhaddis Al-Faqih Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada pembahasan tentang nawaqidul wudu wa tayammum was salah, pembatal daripada ibadah wudu, kemudian ibadah tayammum dan juga ibadah salat. InsyaAllah satu persatu kita akan bahas dan kita akan tuntaskan pada kesempatan kali ini, di malam hari ini. Berkaitan dengan masalah wudu, sebagaimana yang kita pahami, ini menjadi syarat sahnya ibadah salat kita. Dan sekedar mengingatkan ikhwan dan akhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, bahwasannya wajibnya kita berwudu itu di dua ibadah. Dan ini menjadi syarat sahnya dua ibadah ini. Yang pertama ibadah salat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, la yaqbalallahu salata bighairi tahurin. Allahu Jalla wa ala tidaklah menerima salat salah seorang dari kalian dalam kondisi tanpa bersuci atau tanpa berwudu. Dan dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada salat, artinya tidak sah salat salah seorang dari kita ini, ya, jika tidak ada wudu. Artinya ibadah wudu ini menjadi syarat sahnya ibadah salat kita. Kemudian yang kedua, ibadah wudu itu wajib di ibadah tawaf, karena ibadah tawaf juga menjadi syarat sahnya adalah ketika ada wudu. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 967, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tawafu bil baiti salatun. Tawafnya kita di Ka'bah 7 putaran itu seperti ibadah salat. Artinya syarat sahnya ibadah tawaf tersebut harus ada wudu. Jika tawaf kita tanpa wudu, berarti tidak sah ibadah tawaf kita. Nah itu dua ibadah yang harus ada wudu. Sedangkan selainnya itu cuma sebatas apa? Sunnah saja. Seperti kita ingin berzikir, ingin membaca Al-Quran, ya, kemudian berkaitan dengan berwudu lagi ketika datang sholat wajib, kemudian habis mengangkat jenazah berwudu lagi, itu cuma sebatas apa? Sunnah saja. Atau sunnah habis kita muntah, ya, untuk berwudu lagi, itu sebatas sunnah saja. Yang jelas ibadah wudu itu menjadi syarat sahnya ibadah sholat dan ibadah tawaf. Nah, adapun pembatal daripada wudu itu cuma ada 5. Pembatal wudu cuma ada 5. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini.
ya, segala sesuatu yang keluar dari dua arah atau dua jalan, yaitu kubul dan dubur yang bagian bawah. Apapun yang keluar dari bagian bawah tersebut, seperti misalnya yang keluar dari arah kubul kita, buang air kecil atau keluar madi, wadi, ya, keputihan, itu apa? Membatalkan wudu kita. Termasuk segala sesuatu yang keluar dari lubang dubur kita, itu pun membatalkan wudu kita. Dari buang angin, buang air besar, ya, kemudian keluar darah, ambeien misalnya. Keponakan perempuan kita, bukan saudari perempuan kita, bukan mahram kita. Kita selaman. Batal wudu enggak? Untuk batal wudunya tidak, tapi dosa besarnya iya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, lebih bagus tangan kita ini terbakar, ya, daripada kita memegang seorang perempuan yang bukan milik kita, bukan apa? Mahram kita. Jadi berselaman dengan bukan mahram kita, dosa besarnya iya, tapi wudunya apa? Tidak batal. Nah, itu yang terjadi kan ketika kita tawaf kan, syarat sahnya ibadah tawaf tadi apa? Ada wudu. Bisa jadi ya kan dia bersentuhan dengan lawan jenisnya. Bisa jadi nggak sengaja, bisa jadi apa? Sengaja. Kalau tidak sengaja, ya tidak la syai', ya tidak ada dosa buat dia kan, seperti itu. Ya, apakah batal wudunya? Tidak juga. Kalau sengaja bagaimana? Ya, subhanallah, dipikir oleh dia, istrinya dia tahu nih bukan istrinya. Istrinya ya dia lepas tadi, tapi dia kejar nih perempuan ketika tawaf, kemudian peluk dari belakang misalnya. Batal wudu enggak si fulan tadi itu? Untuk batal wudunya tidak, tapi dosa besarnya iya enggak? Iya, karena sengaja memeluk istrinya orang lain kan, seperti itu. Menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, seperti itu. Jelas? Jadi bapak-bapak, ya, ibu-ibu juga bertaubat taubatan nasuha, ya, berselaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya, jadi ibu-ibu, ya, suaminya tante kita, suaminya ya anti kita, khalati kita, ammati kita, itu bukan mahram ibu. Begitupun juga kita keponakan, ami kita punya istri, om kita punya istri. Ya, istrinya om, istrinya ami, itu bukan mahram kita. Ami kita meninggal dunia, boleh nggak kita kawini istrinya? Boleh kan? Berarti dia bukan mahram kita. Berarti boleh nggak kita selaman dengan beliau itu? Tidak boleh, bukan mahram kita. Apalagi dengan sepupu kita. Sepupu kita bisa nggak kita nikahi? Bisa kan? Berarti bukan mahram kita. Berarti kita katakan jangan berselaman dengan misanan dan sepupu kita. Kalau kita berselaman dengan misanan dan sepupu kita yang lawan jenis tadi itu, dia bukan mahram kita. Kita selaman dengan lawan jenis kita tadi itu, maka dosa besarnya iya. Tapi untuk dosanya apa? Untuk dosanya iya. Untuk batal wudunya batal enggak? Tidak batal, tapi untuk dosa besarnya iya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu 5 hal yang berkaitan dengan pembatal ya wudu. Pembatal tayamum pun juga kita katakan termasuk yang 5 tadi. Cuma ada tambahan ya, 1 lagi. Jadi tayamum itu kan pengganti daripada mandi dan wudu. Jika kita tidak bisa mandi untuk membersihkan hadas besar kita, jika kita tidak bisa wudu untuk membersihkan hadas kecil kita, digantinya dengan apa? Tayamum. Nah, sekedar mengingatkan, Anda yakin antum lupa. Tayamum itu ada berapa tahapan? Cuma 5 tahapan ya. Pertama baca bismillah. Yang kedua telapak tangan ditempelkan di pasir yang bersih, tanah yang bersih atau debu, atau di tembok-tembok rumah kita, atau di dinding-dinding rumah kita. Itu pun juga boleh karena pastinya ada debu di situ. Kemudian yang ketiga kita tiup, kemudian langsung diusapkan ke wajah kita dan kedua telapak tangan kita. Yang kelima tahapan yang terakhir adalah baca doa. Baca doanya itu sama seperti doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Sekali lagi ya, anggota tayamum itu cuma ada 2 ya. Anggota tayamum cuma 2. Wajah dan kedua telapak tangan. Bukan sampai ke siku.
ya, tayamum sampai ke siku hadisnya dhaif. Bukan juga 2 kali, satu buat wajah, satu buat tangan, itu pun hadisnya apa? Dhaif. Kalau dhaif itu berarti bukan sabda Nabi SAW. Saya ulangi, yang pertama baca bismillah, yang kedua tempelkan telapak tangan kita di pasir yang bersih, tanah yang bersih atau debu, baik di dinding ataupun di tembok rumah kita. Kemudian yang ketiga kita tiup, kemudian langsung diusapkan ke wajah dan kedua telapak tangan kita. Kemudian yang kelima baca doa, doanya sama seperti doa wudu. Masih ingat nggak? Doa wudu ada berapa? Ada 2. Yang pertama tadi? Yang keras, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang kedua, doanya sama seperti doa kafaratul majlis. Jangan sampai lupa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu pun juga doa wudu. Ya. Jadi itu tahapan tayamum. Sekali lagi tayamum cuma 2 anggota ya, wajah dan kedua telapak tangan. Nah, tadi pembatal wudu kan ada 5. Ya, dan itu juga pembatal tayamum. Yang pertama tadi apa? Segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita bagian bawah. Selain pembatal wudu, juga pembatal tayamum. Yang kedua, tidur nyenyak. Selain pembatal wudu, juga pembatal tayamum. Yang ketiga, hilang akal. Selain pembatal wudu, juga pembatal apa? Tayamum. Yang keempat adalah apa? Ya, memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Selain pembatal wudu, juga pembatal apa? Tayamum. Yang kelima, makan daging onta. Selain pembatal wudu juga pembatal tayamum. Dan tambah satu lagi untuk tayamum, kita tahu kan tayamum itu dibolehkan dikarenakan 3 alasan. Yang pertama dikarenakan apa? Tidak ada air. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat yang ke-6, dan dikuatkan di dalam hadis Imran bin Husain dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian yang kedua, bolehnya kita tayamum sebagai pengganti mandi dan wudu adalah sakit berat yang tidak membolehkan kita atau mengakibatkan kita tidak dibolehkan untuk mandi atau terkena air. Tidak boleh kita mandi dan tidak boleh berwudu, atau dalam kata yang lain, tidak boleh terkena air. Sakit berat ya. Sakit ya mengakibatkan kita tidak boleh terkena air baik untuk wudu ataupun untuk tayamum. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian yang terakhir, bolehnya kita tayamum jika kondisi dingin yang sangat luar biasa, yang kita khawatir dan takut jika kita mandi atau berwudu mengakibatkan kita sakit. Jelas ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Nah, untuk tayamum tambah satu lagi jadi 6. Tadi kan salah satu alasan bolehnya tayamum tidak ada air. Ketika kita mendapatkan air, maka secara otomatis batallah tayamum kita. Maka kita wajib untuk apa? Berwudu setelahnya. Karena air sudah kita dapatkan. Nah, rata-rata kan kita melakukan tayamum karena sakit tadi itu. Sakit yang mengakibatkan kita tidak boleh terkena air. Nah, kita misalnya sakit. Kebetulan tadi sholat asar juga kita masih tayamum. Insya Allah jam 5 sore tadi ya kita sudah ke dokter ya kan, seperti itu. Artinya kita ke dokter dan tanya, dok gimana nih sudah beberapa hari ini tidak mandi. Apakah sekarang boleh untuk mandi? Ternyata dokter mengatakan boleh, sudah antum sudah sehat. Alhamdulillah, boleh terkena air. Nah berarti nanti untuk sholat maghrib nih yang hari ini kita katakan otomatis apa? Harus apa? Berwudu. Kenapa? Karena kita sudah diizinkan terkena air, baik untuk mandi ataupun untuk apa? Untuk berwudu. Jelas ya? Pembatal yang ke-6. Jelas ikhwah? Tidak jelas. Jelas tidak? Nah, artinya kalau kita mendapatkan air, maka otomatis batal yang namanya tayamum kita. Atau kita sudah dinyatakan sehat oleh seorang dokter dan dibolehkan untuk terkena air, maka batal tayamum kita. Meskipun kita belum buang angin, meskipun kita belum buang air kecil, meskipun tidak ada pembatal yang 5 tadi itu, meskipun ya,
Tapi berhubung ya dokter mengatakan sudah antum sudah sehat, boleh untuk mandi, boleh untuk berwudu, boleh terkena air, maka automatically tayamumnya apa? Batal. Jelas ya kawan? Nah itu berkaitan dengan pembatal daripada tayamum. Jadi pembatal dari ibadah wudu ada berapa? Ada 5. Kemudian pembatal tayamum ada berapa? Ada 6. Nah pembahasan terakhir adalah pembatal dari ibadah salat. Pembatal dari ibadah salat. Yang pertama yang mengakibatkan batal ibadah salat adalah tayakkunul hadas. Kita yakin berhadas, lagi salat buang angin. Yakin kan? Hadas. Nah, kalau suara perut buang angin enggak itu? Hadas enggak? Bukan. Entah dia tersebut maaf ya, belum makan atau mungkin masuk angin ya akibat tidak makan tadi itu. Akhirnya perutnya itu bersuara. Biasanya itu dimiliki oleh orang-orang yang memang sudah uzur ya, seperti itu. Tahu-tahu maaf, itu dan keras sekali suara perutnya itu tadi. Dan keluar anginnya tadi itu bukan dari lubang dubur. Berarti teruskan sholat atau batalkan sholat? Teruskan sholat. Karena bukan keluarnya dari lubang dubur kita. Berarti kita masih ada apa? Ada wudu. Wallahu a'lam bissawab. Nah kalau kita sudah yakin berhadas, berarti batal wudu kita dan batal sholat kita. Adapun yang was-was ya disebutkan di dalam hadis ya Abbad bin Tamim an ammihi. Jadi amminya Abbad bin Tamim ini curhat kepada Rasulullah SAW ya bahwasannya ada sesuatu di perutnya itu kadang bunyi gitu loh. Itu gimana ya Rasulullah? Itu kentut apa bukan? Dia sudah nggak bisa untuk membedakan. Selalu saja syaitan yang bernama Hinzib atau Khanzab, setan yang menggoda kita dalam sholat, itu menggoda dia, menggoda aminya atau omnya Abbad bin Tamim ini. Kata Nabi, la yanfatil aw la yansarib hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Tolong ya antum ya si fulan yang bertanya itu, janganlah membatalkan sholat sampai dia mendengar suara kentutnya atau mencium bau. Nah, ada pertanyaan. Kalau antum hafal ini. Itu kebiasaannya. Kalau dalam kelas itu kan ditanya lagi. Kentut yang ada suaranya namanya apa tadi? Duratun. Kentut yang tidak ada suara tapi baunya ampun. Usaun. Hafalkan, tulis. Itu mufradat, kosakata. Jangan sampai terlupakan antum. Itu penting. Suatu saat akan bermanfaat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah jadi aminya siapa Abbad bin Tamim ini, omnya Abbad bin Tamim ini akhirnya dengan kaidah seperti itu karena sering sekali suara perut itu terdengar oleh dia dan ternyata tidak tercium bau, ternyata bahkan tidak terdengar suara sebagaimana lazimnya kentut, maka teruskan sholat kata Nabi. Tapi bapak-bapak, kalau kita sudah yakin nih memang keluar angin dari lubang dubur kita, jangan merasa anak nggak cium bau, anak nggak dengar suara, enggak. Tapi kan antum yakin keluarkan dari lubang itu, yakin start keluar. Berarti batal nggak? Batal. Ini kan orang yang syak, orang yang ragu, dan kita kan bukan dalam kondisi orang yang syak dan ragu. Kita yakin kok keluar itu jelas-jelas. Cuma memang maaf ya kentut kita mungkin nggak bau ya kan seperti itu atau nggak bersuara seperti itu. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu, yang membatalkan salat, tarku ruknin min arkanis salah. Tarku ruknin min arkanis salah, meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat amdan wa biduni udhrin. Ya, meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat secara sengaja. Secara apa? Secara sengaja, tanpa uzur syar'i. Ya, kalau lupa itu uzur syar'i kita katakan. Misalnya dia sengaja meninggalkan tasyahud yang pertama, gak mau tasyahud yang pertama. Batal gak salatnya? Batal. Meninggalkan rukun salat. Ketika salat tidak mau untuk membaca surah Al-Fatihah, meninggalkan rukun salat, maka batal gak salatnya? Batal salatnya seperti itu. Wallahu alam. Atau misalnya kan sujud dalam salat secara umum kan 2 kali sujud. Dia cuma sujudnya 1 kali saja, sengaja lagi. Maka batal nggak sholatnya? Batal. Artinya karena dia meninggalkan rukun daripada rukun-rukun sholat secara sengaja. Yang ketiga,
Yang membatalkan sholat seseorang adalah tarku syartin min syurutis sholat, meninggalkan syarat sahnya ibadah sholat. Syarat sahnya ibadah sholat itu cuma ada 6. Syarat sahnya ibadah sholat itu cuma ada 6. Yang pertama, suci daripada 2 hadas. Hadas besar ataupun hadas kecil. Yang kedua, suci daripada najis, terutama berkaitan dengan 3 tempat. Badan kita harus suci daripada najis, pakaian kita harus suci daripada najis, dan tempat sholat kita harus suci daripada apa? Najis. Yang ketiga, ya, al-ilmu bidukhuli awqatis sholat al-khams, mengetahui masuknya waktu sholat yang 5 waktu, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Termasuk subuh kita katakan, termasuk jumatan juga. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, syarat sahnya ibadah sholat adalah syatrul aurah, menutup aurat. Nah, auratnya laki-laki yang wajib ditutup dari pusar sampai ke lutut, sedangkan auratnya perempuan seluruh tubuhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, kemudian yang kelima, syarat sahnya ibadah sholat menghadap kiblat. Yang terakhir, syarat sahnya ibadah sholat adalah an-niyah. Nah, ternyata dia meninggalkan syarat sahnya ibadah sholat secara sengaja. Sholat tanpa wudhu, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Ya, sholat dalam kondisi dia hadas besar. Ya, kita katakan hatta lupa sekalipun kalau berkaitan dengan hadas. Misalnya antum sholat lupa wudhu atau lupa mandi junub misalnya, maka sholatnya apa? Wajib diulangi. Ada seorang sahabat Nabi, ya, beliau, maaf banget kalau bahasa kurang sopan, melakukan itu, ya, melakukan jima, ya, di malam hari. Rupanya beliau itu langsung tidur, kemudian bangun-bangun ketika sudah masuk waktu salat subuh. Beliau lupa tentang apa yang beliau lakukan di malam hari itu. Beliau tidak mandi, beliau langsung berwudu saja. Kemudian salat subuh normal, zuhur begitu, asar, maghrib, isya. Setelah salat isya baru ingat bahwasanya kemarin malam melakukan itu. Kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kayak ini gimana aku? Kata Nabi Sallam, iktasil al-an. Ya, sekarang ini antum apa? Mandi dan ulangi salat yang 5 waktu tadi itu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jelas ya? Ya. Hatta lupa ya. Misalnya antum tadi salat maghrib, kemudian tersadarkan, Ustaz, ana lupa salat maghrib tanpa wudhu tadi. Diulangi enggak? Diulangi salatnya tersebut. Beda dengan najis. Kalau najis, kalau kita lupa ya, tidak perlu kita ulangi salatnya. Misalnya sebelum adzan isya ya, ternyata nih pakaian kita dikencingi oleh bayi kita tadi. Kena kencing bayi ya, kena kencing bayi itu kan terutama laki-laki kan tidak terlalu menyengat ya, tidak terlalu hot baunya itu. Sehingga membuat kita lupa. Tahu-tahu kita sholat ya, sholat maghrib dengan pakaian yang terkena kencingnya bayi, kena lupa. Isya juga begitu, lupa. Habis sholat isya ingat. Diulangi enggak sholat maghrib dan isyanya? Tidak. Karena berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika itu ya disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah dulu sholatnya pakai sandal ya. Pakai sandal, kebetulan di Masjid Nabawi itu tanpa karpet dulunya. Langsung tanah dan pasir. Sehingga membuat beliau salatnya apa? Pakai sandal. Nah, ternyata di sandal beliau itu ada najis. Ya. Di rakaat yang ketiga, ketika Rasulullah mau naik ke rakaat ketiga, Rasulullah lepas. Kenapa? Dikabarkan oleh Jibril ya bahwasannya di sandal beliau itu apa? Ada najis. Nah, para sahabat ikut-ikutan juga lepas sandal. Dipikir apa? Syariat baru. Kata Nabi bukan apa-apa. Tadi di rakaat yang kedua, Jibril datang kepadaku dan menginfokan bahwasannya di sandalku itu apa? Ada najisnya, makanya aku lepas. Nah, kalau misalnya ya sebab itu membatalkan sholat ya, pastinya Rasulullah mengulangi sholatnya dari awal lagi, tapi tetap diteruskan oleh Nabi. Nah, maka oleh sebab itu kalau lupanya berkaitan tentang masalah najis, maka tidak perlu sholatnya apa? Diulangi. Tapi kalau lupanya berkaitan dengan hadas, diulangi nggak sholatnya? Diulangi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan azan dulu. Naam. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'as maqama mahmudan alladhi wa'adta. Taib ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Kemudian yang keempat, pembatal dari ibadah salat adalah al-aklu wa syurbu amdan. Makan dan minum secara sengaja ketika melaksanakan ibadah salat. Ya, makanya kalau kita habis makan itu ya, terutama makan daging kan, dianjurkan setelahnya itu apa? Untuk berwudu, sunnahnya. Sunnah ya, bukan wajib. Bukan berarti kalau kita makan daging kambing, bukan berarti kalau kita makan daging ayam, bebek, angsa, ya itu batal wudu kita. Tidak, tapi disunahkan. Ya, kalau orang-orang dulu itu yang mengajarkan kepada kita, kalau kita memang malas untuk berwudu lagi, maka alangkah baiknya kita kumur-kumur. Apalagi kan kondisi kita ya, kondisi giginya itu ada yang berlubang misalnya.
Ya, kita makan daging kan otomatis itu bisa jadi dagingnya itu masuk ke lubang ya gigi yang berlubang tadi itu. Khawatirnya nanti syaitan yang bernama khinzib atau khanzab ini menggoda kita lagi. Padahal daging sedikit itu enak apa sih? Tapi ketika dalam sholat kayaknya enak banget. Kemudian dia teguk secara sengaja, ya, dia makan secara sengaja, ya, maka batallah ibadah sholatnya. Seperti itu. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, makan dan minum ya secara sengaja di dalam sholat batal ibadah sholatnya ya, seperti itu. Nah, dan ini ijma'nya ulama, konsensusnya ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah, ajma'a ahlul ilmi ala anna man akala aw syariba fi salatil fardhi amdan anna alaihi al-i'adah. Ya, wa kadza fi salati tatawwu 'indal jumhur li'anna ma abtalal fardha yubtilu at-tatawwu'a. Para ulama berkonsensus, berijma, bersepakat bahwasannya siapapun yang makan dan minum di dalam salat wajib yang dia kerjakan secara sengaja, maka wajibnya dia mengulangi salatnya, artinya batal ibadah salatnya. Ya, begitupun juga salat sunnah menurut pendapat mayoritas ulama, karena segala sesuatu yang membatalkan salat wajib, maka di salat sunnah pun juga berlaku seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, itu yang keempat, al-aklu wa syurbu amdan, makan dan minum secara sengaja di dalam salat. Kemudian yang kelima, yang membatalkan ibadah salat kita, al-kalamu amdan li ghairi maslahatis salah. Berbicara, bercakap-cakap secara sengaja di dalam sholat, ya, tanpa tujuan maslahat untuk sholat, ya, seperti itu. Dulunya, ikhwan wa akhawati fid din a'azani wa a'azakumullah, kita ketika sholat, ya, diizinkan untuk saling ngobrol dan berbicara seperti ketika tawaf, ya kan? Kalau tawaf kan boleh kita bercakap, berbicara, ya, seperti itu. Awalnya dalam sholat pun juga begitu. Sampai akhirnya turunlah ayat dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 238, ya, yang dimana mengharamkan kita untuk bercakap-cakap dan berbicara ketika di dalam sholat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Kata Zaid bin Arqam, kunna natakallamu fis shalah. Dulu kami ya saling bercakap-cakap di dalam apa? Di dalam salat. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu wa huwa ila janbi fis salat. Salah seorang ya itu berbicara dengan teman yang di sampingnya ya. Ya, bercakap-cakap di dalam salat sampai turunlah ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata-kata waqumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah salat ya untuk Allah Jalla wa Ala, tunduk dan patuh kepadanya, kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian fa umirna bisukuti wa nuhina anil kalam. Kemudian kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk diam di dalam salat. Tidak boleh lagi bercakap-cakap dan berbicara, haram. Ketika kita bercakap-cakap dan berbicara ya, kita katakan secara sengaja, maka batal apa? Ibadah salatnya. Jangankan berkaitan tentang masalah pembicaraan omongan yang sifatnya apa? Biasa-biasa saja. Yang dianggap syar'i sekalipun di luar salat ya, yang dianggap ya sesuatu yang baik pun di luar salat ya, itu tidak boleh kita bawa di dalam salat. Misalnya, ada seseorang lagi salat, kemudian sahibnya datang, kemudian memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh dia jawab waalaikumsalam warahmatullah. Batal sholatnya. Itu dalam sholat. Termasuk juga ketika sholat ada yang bersin, bertahmid, alhamdulillah. Tahu-tahu sahibnya yarhamukallah. Batal juga sholatnya kan, seperti itu. Padahal di luar sholat apa? Disyariatkan seperti itu. Nah, kecuali ada maslahatnya. Misalnya menegur imam yang salah dalam masalah bacaan. Kita mengingatkannya kan, seperti itu. Atau imamnya lupa berkaitan dengan jumlah rakaat sholat. Kita yang laki-laki menegurnya dengan ucapan apa? Tasbih, subhanallah. Seperti itu. Wallahu alam bissawab. Itu yang kelima. Yang terakhir, yang keenam, yang membatalkan ibadah salat kita adalah ad-dahiku atau qahqahah. Ya.
tertawa dan terbahak-bahak. Ya, tertawa itu pasti kelihatan gigi. Dalam sholat dia tertawa, entah teringat ya sesuatu ya yang lucu-lucu, tahu-tahu dia ketawa, nyengir sendirian, batal ya. Atau bahkan ya qahqahah itu artinya terbahak-bahak. Terbahak-bahak itu pasti badannya bergerak tuh. Itu batal ya. Salatnya tersebut ya, dhahik ya, itu tertawa ya, atau yang lebih lagi ya qahqahah tadi itu ya, terbahak-bahak, batal. Adapun tabassum, tabassum itu senyum, nggak kelihatan gigi, hukumnya makruh, tapi salatnya tetap sah. Ya, itu bedanya. Kalau tertawa itu kita katakan batal, tapi kalau cuma sekedar tersenyum ya, tidak batal. Mungkin dia mengingat sesuatu yang lucu ya, kemudian dia tersenyum. Seperti itu. Atau melihat orang yang di depan dia. Ada keadaan yang membuat dia dalam hatinya tertawa. Sehingga membuat dia tersenyum. Maka hukumnya apa? Makruh. Tapi tetap sahkah salatnya? Tetap sah. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini 6 pembatal dari ibadah salat. Yang pertama tadi apa? Tayakkunul hadas. Yakin berhadas. Batal salatnya. Ya, batal wudu, batal salat. Yang kedua, meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat. Yang ketiga, meninggal secara sengaja ya, secara sengaja. Kemudian yang ketiga, meninggalkan syarat sahnya ibadah salat secara sengaja. Batal ya salatnya. Yang keempat, makan dan minum secara sengaja. Kemudian yang kelima, bercakap-cakap secara sengaja dalam salat ya, tanpa ada kepentingan dan tanpa ada maslahatnya. Dan yang terakhir apa? Al-dhahik ya, tertawa ya. Apalagi qahqahah itu terbahak-bahak, itu batal, jelas. Adapun tersenyum itu kita katakan apa? Ya, itu makruh, tetap sah salatnya. Kata Al-Imam Ibnu Munzir, al-ijma' ala butlanis salati bid-dhahiki, ya. Bahwasannya berdasarkan ijma' ulama, batalnya salat ketika dia tertawa. Ketika dalam salat dia apa? Tertawa, apalagi terbahak-bahak. Nah, termasuk juga yang kita ingatkan ya, meskipun tidak sampai batal salatnya. Kadang imam itu kepanjangan ya, seperti itu. Sampai ada imam ya kemarin itu sampai membaca 2 surah. Nah, ini dianjurkan bagi para santri ya, anak-anakku ya. Itu kan kita lihat nih kondisi belakang antum itu kan syebeh-syebeh nih, makanya bersandar semua kan, seperti itu. Antum cukup 1 surah aja yang pendek. Jangan 3 surah, 4 surah. Antum boleh senang dengan hafalan Quran itu, tapi ketika menjadi imam, dikondisikan keadaan makmumnya antum itu, ya kan? Ya, subhanallah ya. Surah Al-Muzammil, sambung surah Al-Mudassir, sambung lagi surah Al-Qiyamah. Ini enggak tepat ya. Seperti itu. Ambil 1 surah saja, misalnya apa? Surah Al-Qiyamah misalnya, atau surah Al-Mudassir ya, di rakaat yang selanjutnya. Jangan, karena kondisi orang itu bukan melihat kita sebagai imamnya, tapi melihat keadaan makmumnya. Nah, tapi karena kita sudah terbawa oleh apa? Senangnya kita membaca Al-Quran tadi. Nah, ada kan yang sebelah kanan atau sebelah kiri atau tengah-tengah kanan. Kalau dia batuk benaran, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau mengasihkan isyarat seperti itu, nah, itu bisa mengganggu ya keabdolan dari ibadah salat yang dia lakukan. Jelas ya? Seperti pasti ada aja tuh. Dan batuknya tuh kayak bersambung gitu loh. Kayak baris berbaris. Kanan batuk, tengah batuk juga. Kiri. Seperti itu. Jangan biasakan seperti itu ya. Nah, itu jelas mengurangi nilai pahala daripada ibadah salat kita. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang perlu kita pahami juga. Ya, jangan sampai nanti bisa membatalkan ibadah salat kita ya. Termasuk juga tumak nina ya. Jangan sampai salat kita itu tidak tumak nina. Ketika salatnya tersebut tidak tumak nina ya, misalnya gerakan rukunya, iktidalnya, nah itu bisa apa? Bisa membatalkan ibadah salatnya tadi itu. Tapi memang secara umum itu ada 6 ya, ditambah kita katakan salatnya seluruhnya rukun-rukun salat yang dia kerjakan itu harus apa? Tumak nina. Wallahu alam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.